Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfara Fadilah dengan NIM 2205694 dari kelas 2A PSTI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Quicksort dengan bahasa pemrograman yaitu Java. Mari kita langsung ke videonya. Definisi Quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama sebuah elemen dipilih dari data. Jadi kita mempunyai sebuah data. Nah, kita milih sebuah elemen dari data yang kita temui atau kita ambil itu. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Misalkan diatur mau jadi terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Dan datanya bisa dengan kemauan kita sendiri. Baik lagi, kita mencari dulu suatu data sebelum kita memulai mengurutkan menggunakan quicksort ini. Algoritma quicksort ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot. Jadi kita dari beberapa data tersebut, kita ambil pivot di tengahnya, dari tengah-tengah data itu. Terus pivot tersebut lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Jadi kita bandingkan dulu pivot dengan masing-masing datanya. Kalau misalkan lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri. Kalau misalkan lebih besar, berarti kita taruh di sebelah kanan pivot. Hal itu dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya, sampai semua sudah menjadi terurut. Jadi kita lakukan hal yang sama terus, dibandingkan satu-satu sampai akhir, dan lihat nih hasilnya apakah sudah terurut atau belum. Jika belum, lakukan seperti tadi lagi. Algoritma quicksort ini punya beberapa tahapan. Pertama, tadi pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Terus pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Jadi, misalkan kita punya data sama, elemennya sama, kita bisa simpan di mana saja, mau di sebelah kiri atau sebelah kanan, bebas terserah. Terus lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebagai sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, misalkan ini contoh dari kita contohkan menggunakan media sederhana. Kita memakai kertas dulu di sini ya. Misalkan kita sudah memilih beberapa data. Aku memilih 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ke 7 data di sini, kita tentuin dulu pivotnya di tengah ini ya. Pivotnya berarti angka 8 ini. Coba kita pindahin biar gampang ya. Kita pindahin ke sini dulu. Dan tadi dibilang kalau misalkan terus kita bandingin nih, ini tuh partisi 1 berarti ya. Terus ini partisi 2 di sebelah kanan ini. Terus balik lagi tadi kita bandingkan si pivot ini dengan masing-masing data yang ada di sini yang belum tersimpan ke dalam sini dan terurut. Ini kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Terus kita bandingin nih. Jika datanya kecil, lebih kecil dari si pivot ini, kita taruh di sebelah kiri. Jika datanya lebih besar daripada pivot ini, kita taruh di sebelah kanan pivot.
Oke, mulai kita bandingkan angka 8 dan data yang satu ini, angka 9. Angka 9 dan 8 pasti lebih besar 9. Berarti otomatis si data ini dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Oke, jadi seperti ini. Kita bandingin lagi si data berikutnya. 8 sama 3. Lebih besar angka 8 pivotnya. Berarti kita taruh si 3 ini di sebelah sini dulu. Di sebelah kiri pivot. Tetapi menyimpannya tidak di sebelah sininya, tidak di sampingnya. Di depan terlebih dahulu bila sebelah kiri. Terus kita bandingin lagi si 8 dan angka 2 ini lebih besar mana nih? Berarti lebih besar si pivotnya kan? Berarti kita taruh di sebelah kan kiri pivot. Terus kita bandingkan lagi pivotnya dengan data sebelahnya dengan angka 10. Lebih besar angka 10 ini. Berarti ini ditaruh di sebelah kanan pivot. Oke. Balik lagi ke ini pivot kita bandingkan lagi terus menerus ya sama data sebelahnya. Angka 1 lebih besar pivotnya, berarti sebelah kanan. Geser sebelah kanan. Kita bandingkan lagi yang tersisa, yaitu tinggal angka 5 yang terakhir. Kita bandingkan lagi dengan pivotnya. Berarti lebih besar pivotnya, berarti kita taruh lagi di sebelah kiri. Oke. Dan alhasil jadinya seperti ini. Yang ini sudah terurut, bagian kanannya sudah terurut, tinggal yang bagian kiri, ya kan? Oke, setelah terurut seperti ini kan udah terurut, tapi yang sebelah kirinya belum kan? Kita eh, kita berarti ini partisi 1, ini partisi 2 lagi. Karena yang sebelah sini sudah terurut, kita pisahkan terlebih dahulu yang sebelah sini. Berarti kita eh, bagi menjadi 2 bagian. Setelah diambil menjadi 2 bagian, kita fokus ke sebelah sini karena sebelah sini sudah terurut. Kita fokus ke sebelah sini. Di sebelah sini kita ambil pivotnya lagi. Di sebelah sini, di ujung. Tadi di tengah, kalau sekarang kita ambil pivot di sebelah sini, di ujung. Kita pindahkan dulu sini, seperti tadi. Setelah dipindahkan, kita bandingkan lagi dengan data-data yang masih belum terurut. Sampai terurut menjadi terkecil ke terbesar. Oke, ini pivotnya 3. Kita bandingkan lagi dengan 2. 2 dan 3 lebih besar mana nih kira-kira? Berarti lebih besar sih pivotnya kan. Berarti 2 ini kita taruh di sebelah kirinya. Setelah itu kita urutkan lagi pivot dengan data selanjutnya 1. Berarti 1 sama pivotnya lebih besar pivotnya. Berarti kita taruh di sebelah kiri. Sudah mulai terurut kan? Terlihat. Oke. Terus data yang terakhir kita bandingkan lagi dengan pivotnya. Lebih besar yang datanya kan, berarti taruh di sebelah kanan. Oke, jika sudah ini kan sudah terurut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu pindahin lagi ke sini. Nah, jadi sudah terurut dari angka terkecil ke terbesar. Seperti itulah mungkin gambaran mengenai kerja quick sort jika memakai alat sederhana misalkan dari kertas seperti ini. Setelah kita tadi mencoba mengurutkan mengerjakan quicksort dari menggunakan alat penggerak sederhana dari kertas, kita lanjut ke tips. Ada tips pemilihan pivot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak. Tetapi tidak bagus jika elemen
tabel semula sudah terurut. Karena emang kita kan menggunakan quicksort ini untuk mengurutkan data. Kalau apabila data yang kita cari sudah terurut, buat apa kita menjadikan itu untuk menggunakan quicksort? Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di tabel kanan. Jadi, ya kayak tadi, jadi berkumpul di sebelah kanan. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Tapi kita cari aja pivotnya eh, dari data itu di tengahnya. Tetapi mahal sebab memerlukan biaya kos untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi, pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang masing-masing n per 2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quicksort. Ada juga kelebihan dan kekurangan quicksort tersendiri. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari quicksort itu? Kelebihan dulu. Secara umum memiliki kompleksitas O n log n. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam praktiknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan head sort. Melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kurangan quicksort sendiri yaitu sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan dan alhasil tidak benar atau tidak pernah selesai. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas ON2. Secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya dalam hal inputnya bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stuck dan memacetkan program. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa pemrograman Java yang akan kita pakai di video pembelajaran ini. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Deklarasi package, 2. Import library, 3. Bagian class, 4. Method main. Deklarasi package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package ini biasanya dilakukan pada saat membuat program atau aplikasi yang besar. Contoh dari sintaksnya nanti saya akan cantumkan di sini atau di layar. Nama package mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Kedua, ada bagian library. Contoh sintaksnya ntar ada di sini ya di layar. Pada bagian library ini, kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan class dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Yang ketiga, kita ada bagian class. Bagian class ini merupakan kita menggunakan bahasa Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP, Object Oriented Programming,
setiap program harus dibungkus di dalam class, di dalam bagian class ini, agar nanti bisa dibuat menjadi suatu objek. Contoh sintaksnya ntar saya cantumkan di layar. Dan bagian terakhir ada method main. Method main yang terakhir. Method main atau fungsi main yang kurung tutup dan kurung buka merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Method main wajib kita buat. Kalau tidak, kalau kita tidak buat dalam programnya, maka programnya tidak akan bisa dieksekusi atau tidak akan bisa berjalan. Contoh method main sintaksnya seperti ini, ntar saya masukkan lagi. Nah, penulisannya harus seperti itu karena method main memiliki parameter arch. Parameter ini tuh kayak kurung tutup tapi gitu ya. Parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kompleksitas waktu algoritma quicksort itu tersendiri. Quicksort adalah salah satu algoritma sorting yang efisien dan sering digunakan dalam praktiknya. Kompleksitas waktu quicksort dapat dianalisis secara teoritis menggunakan notasi Big O. Secara umum, kompleksitas waktu quicksort adalah O n log n, di mana n adalah jumlah elemen yang diurutkan. Hal ini disebabkan karena quicksort membagi menjadi dua bagian, melakukan rekursif pada setiap bagian tersebut, dan menggabungkan hasilnya. Seperti tadi yang kita memakai alat penggerak dari kertas. Melakukan rekursif pada setiap bagian tersebut dan menggabungkan hasilnya. Waktu yang dibutuhkan untuk membagi dan menggabungkan data adalah linear terhadap jumlah elemen, sedangkan waktu rekursif ditentukan oleh jumlah level rekursif. Dalam kasus terbaik, quicksort dapat mencapai kompleksitas waktu O n log n. Ini terjadi karena partisi selalu menghasilkan dua subarray dengan ukuran yang sama. Dalam kasus terburuknya, worst case-nya, kompleksitas waktu quicksort adalah O n 2. Ini terjadi ketika partisi selalu menghasilkan subarray dengan ukuran n-1 dan satu subarray kosong. Namun, dalam praktiknya, quicksort seringkali jauh lebih cepat daripada algoritma sorting lainnya. Bahkan, ketika diimplementasikan dengan cara yang tidak optimal, hal ini disebabkan karena quicksort memiliki konstanta yang relatif kecil pada kompleksitas waktu dan seringkali berjalan lebih cepat pada data yang tidak terurut secara acak. Oke, kita ngoding terlebih dahulu ya guys. Sekarang kita ngoding dulu, nanti terakhir selesai ngoding aku bakal jelasin, baru aku bakal jelasin dari tiap-tiap program yang aku masukin di sini.
어떤 거라 더 좋은 거야. 속으론 알고 있잖아. 이제 멈춰지지 않는 거야. 좀 더 솔직해져봐. 이제 그만 보고 시험 공부해. 네 부모님과 부장님 날 미워해. 봤던 영상 각종 사진 트위터 위에 전부 야자라 좋은 걸 어떡해. 그만의 뮤비는 나중에 해석하고 어차피 내 사진 네 방에도 많잖아. 한 시간이 뭐야 1, 2년의 순삭해. 이 노래 내게 주면서 벌 받는 건 아니잖아. 이리 와 난 너의 paradise. Can't close your eyes. Can't close your eyes. 발버둥 잡아도 더는 소용없을걸. 날 거부하지 마. 그저 눈을 감고 귀 기울여봐. 네 소리 따라와. 이 노래를 따라와. 조금 위험해도 난 잘 구하러 온 거야. 날 맞추러 온 거야. 네가 날 보낸 거야. 달잖아 피를 소리 따라와. I'm taking over. I'm taking over. 이미 시작된 걸 알잖아. 그 소리를 듣게 된 순간 어쩌면 그래 나는 조금 위험해 조금 위험해 너를 이끄는 패리 부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 너를 시험해 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피리는 모든 걸 깨워 그 소리 너를 태워 더 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 난 너의 guilty pleasure 헤어나올 순 없어 날 받는 건 아니잖아. 이리 와 난 너의 paradise. Can't close your eyes. Can't close your eyes. 발버둥 쳐봐도 더는 소용없을걸. 날 거부하지 마. 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐. 피리 소리 따라와. 이 노래를 따라와. 조금 위험해
Oke, kita percepat saja ya di pembuatan programnya. Nanti saya balik lagi setelah selesai dan siap di run. Ini hasilnya. Tadi kita udah ngoding dan udah saya simpan dan udah saya run juga hasilnya di bawah ini ya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu tiap kode programnya. Di sini ada import Java Util Array, yaitu berguna untuk mengimpor kelas array dari paket Java Util. Kelas array menyediakan metode yang berguna untuk memanipulasi dan mengelola array. Kalau di bahasa C itu menggunakan include stdc, stdc, stdi, titik h. Terus kita ke bawah ada quicksort, kurung kurawal. Mendefinisikan kelas quicksort yang tadi sudah dijelaskan ada di bagian materi di atas. Terus ke bawah, static in partition, in array, in low, in high. Mendefinisikan metode partition yang mengambil 3 parameter, yaitu in array, in low, in high. Index array itu index array adalah integer, in low adalah indeks rendah, in high yaitu indeks tinggi. Terus in pivot sama dengan array high, mengambil pivot sebagai elemen terakhir dari array. Jadi kita kan tadi disuruh menentukan pivot. Nah, kita masukkan pivot ini di bagian awal pada sebelum memulai kode program selanjutnya. Terus in i low min 1. Ini adalah inisialisasi variabel i sebagai indeks elemen yang lebih besar dari pivot. Ini lebih besar dari pivot. Terus kita ke bawah. For in j sama dengan low, j kurang lebih high, kurang dari high, j plus. Berarti itu adalah melakukan pengulangan untuk semua elemen dari indeks rendah hingga ke indeks tinggi yaitu min 1 yang tadi pada di sini. Terus if array j kurang sama dengan pivot. Berarti itu tuh jika elemen saat ini pada di sini kurang dari atau sama dengan pivot, maka saat ini kurang dari sama dengan pivot, maka akan dilakukan pertukaran elemen yang lebih besar dengan elemen yang lebih kecil. Terus i++ itu meningkatkan variabel i. Jadi untuk meningkatkan variabel si ini. Terus in temp array i menyimpan elemen yang lebih besar saat ini ke dalam variabel temp. Temp ini adalah nama variabel. Terus array i, array j. Berarti mengganti elemen yang lebih besar dengan elemen yang lebih kecil. Array j temp mengganti elemen yang lebih kecil dengan elemen yang lebih besar. Terus lanjut ke sini ke bawahnya. Array high temp mengganti elemen yang lebih besar dengan pivot berarti. Terus return i plus 1 berarti mengembalikan indeks pivot setelah melakukan partisi di sini. Terus ke bawah static void quicksort in array in low in high
mendefinisikan metode quicksort yang mengambil 3 parameter, yaitu tadi array integer, indeks rendah, dan indeks tinggi. If low kurang dari high, jika indeks rendah kurang dari indeks tinggi, maka akan dilakukan pengurutan lebih cepat. In P sama dengan partition array low high. Memanggil metode partition untuk melakukan partisinya. Quicksort array low P min 1. Berarti memanggil metode quicksort rekursif pada bagian kiri array. Kiri array berarti menjadi yang lebih kecil. Rekursif quicksort array P plus 1 high. Kebalikan dari yang atas, memanggil metode quicksort rekursif pada bagian kanan array. Berarti kanan yang besar kan. Kalau ini kan low. Low ini penyimpanan datanya bisa bebas. Kalau di sini low dulu baru P1 min 1. Kalau di sini P dulu baru high. Bebas, itu mau gimana aja, yang penting kita masukkan ketiga indeks tersebut. Yang ini high berarti di sebelah kanan, karena kanan yang lebih tinggi adalah di sebelah kanan kan. Terus ke main class. Mendefinisikan kelas main yang tadi dijelaskan pada materi di atas tersebut. Public static void main string arch, yaitu mendefinisikan metode mainnya ini. Jadi ini tuh didefinisikan di sini. In datanya kita masukin, membuat array integer data dengan elemen ini. Jadi datanya ada 10, 7, 3, 0, 1, 4, 6. Datanya bebas, kita mau ngambil angka berapapun bebas. Gimana kemauan kita sendiri. Asal kita memasukkan datanya harus acak, tidak boleh terurut, karena kita kan ingin mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan program quicksort ini. Sistem print quicksort data low size min 1. In size ini size-nya data titik like. Terus sistem out print sort array in ascending order. Terus sistem out print arrays clustering data. Sistem out print ini tuh untuk mencetak perintah yang sudah kita masukkan dalam kode program di atas tadi. Jadi semua program yang kita udah tuliskan di sini, itu hasilnya akan dicetak oleh si program ini, sistem out print ini. Setelah kita run dari program tersebut, maka keluarlah seperti ini. Ini yang data di atas ini data yang belum terurut oleh program. Jadi ini data semulanya ya, belum terurut. Terus kita membuat program tadi untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Ini di bawahnya terlihat kita sudah mengurutkan dari yang paling terkecil ke terbesar. Jadi inilah hasilnya dari si program di atas ini, hasilnya seperti ini. Yang asalnya belum terurut menjadi sudah terurut. Dan ini kita mencoba membuat program uji coba dengan data sederhana. Kita print, kita run, hasilnya sama. Data sebelum diurutkan ini, terus data setelah diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya mencoba dengan program dengan data sederhana. Kalau tadi kan datanya agak ribet ya, agak kompleks. Kalau ini dengan data sederhananya. Ini untuk bagian running time-nya ya, saya sudah bikin. Dan kita run dulu. Nah, ada perbedaan ya dari kedua program tersebut. Saya di sini melakukan running time dari program quicksort dan dibandingkan dengan insertion sort. Perbandingannya lumayan cukup jauh ya.
Dan ini pada bagian insertion sort, kita masukkan di bagian sini. Terus kita print. Ini buat print ya, buat print kedua program tersebut, dan kita memasukkan 1000 data. Di sini sama array, low, high, karena kita akan memasukkan data bisa rendah bisa tinggi gitu. Sama Pembahasan selanjutnya itu mengenai pemanfaatan algoritma quicksort ini di dunia nyata. Algoritma quicksort ini algoritma pengurutan data yang cepat dan efisien dalam memproses data dalam jumlah besar. Algoritma ini banyak digunakan dalam aplikasi dunia nyata seperti pengolahan data di bidang bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada sistem database, pencarian data, dan pengolahan data untuk menganalisis data. Salah satu contoh implementasi pemanfaatannya yaitu pada sistem database quicksort digunakan untuk mengurutkan data yang disimpan dalam database seperti data pelanggan, data transaksi, dan data produk. Ketika sebuah perusahaan memiliki ribuan bahkan jutaan data, algoritma quicksort ini dapat memproses data dengan sangat cepat dan efisien, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan bisnis dan analisis data. Selain itu, algoritma quicksort juga digunakan dalam aplikasi pengolahan data keuangan seperti perhitungan transaksi, pengolahan portofolio investasi, dan analisis keuangan. Dalam pengolahan data keuangan, kecepatan proses pengolahan data sangat penting dan quicksort dapat memproses data dengan cepat sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan analisis keuangan. Contoh lainnya adalah pada sistem pencarian data seperti dalam sistem pencarian kata kunci pada mesin pencari web. Quicksort dapat digunakan untuk mengurutkan halaman web berdasarkan relevansi dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Dengan algoritma quicksort, hasil pencarian dapat ditampilkan dengan cepat dan efisien. Dalam semua kasus ini, penggunaan algoritma quicksort memberikan keuntungan dalam pengolahan data yang cepat dan efisien serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan analisis di dunia nyata. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai quicksort. Jadi ada implementasinya, terus kita sudah mengurutkan, menjalankan dengan secara manual gimana sih, terus implementasinya gimana sih kalau pakai kode program, running time-nya, dan uji data dengan data sederhana gimana, kompleksitas waktunya juga sudah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.